Mau sampean ki iman apa ndak, saya itu jadi ragu. Kalau sampean iman kok ya bisa-bisanya sampean tuh membohongi umat, memperalat umat, menjadikan umat sebagai objek untuk pembohongan, penipuan, untuk sampean obok-obok sedemikian rupa. Sampean sementara selalu pakai pakaian ulama, tapi jauh sekali dari perilaku ulama yang seharusnya. Teman-temanmu itu si LBY bikin 1000 makam palsu, udah masuk media mainstream juga, ya tak? Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Takbir! Presiden goblok! Saudara asah. Udah menteri agamanya, saudara, sesat! Kurang ajar! Umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganjang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Nah itu ya, jadi ya pasukan berani mati Jokowi itu kan sudah terkonfirmasi. Yang ngaku koordinator itu ternyata kan bukan relawan Jokowi, gitu ya. Para relawan Jokowi sebagaimana kita perhatikan di medsos membuat pernyataan bahwa ini siapa ini, manusia dari mana ini? Dan ngapain juga Presiden Jokowi itu membutuhkan 20.000 orang pasukan berani mati itu untuk apa? Itu loh. Nah, Presiden itu kan panglima tertinggi TNI Polri itu. Ngapain kerahkan pasukan berani mati? Ya ini kan propaganda hoak untuk mengadu domba ini sebenarnya. Mengadu domba terutama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang bikin ya siapa? Ya kelompok mereka juga. Ya cukongnya siapa? Ya cukongnya itu ya itu tadi. Poin. Ya ada oknum purnawirawan Jenderal TNI Polri yang kecewa, yang sakit hati, politikus, mafia hitam yang benci Jokowi, agen atau proksi CIA, dan kelompok-kelompok neokolonialisme. Itu loh. Jadi yang bikin mereka, kemudian si Rizik itu sebagai bagian dari anjing mereka, itu juga teriak. Provokasi sama masyarakat, asah golokmu, jangan keluar kalau mereka bikin rusuh, bikin ya kalau ada rusuh itu pasti ya satu juragan sama si Rizik Sihab itu. Jadi Rizik itu menjilat Prabowo dengan cara memfitnah Jokowi. Gitu loh. Ini anunya begitu. Makanya kemarin kan juga si Rizik kan juga bilang pesan untuk Presiden terpilih Prabowo adili KM 50. Ya, sudah ada pengadilan, sudah selesai. Yang itu loh yang pasukan dia mati itu loh. 5 orang laskar FPI mati. Nah yang bodoh ya 5 laskarnya itu. Kok mau-maunya bela Rizik Sihab. Riziknya Sihab itu ya cuma pakai rok itu teriak-teriak. Habis itu kalau kira-kira ada ada keributan atau peluru nyasar macam-macam ya dia sembunyi. Udahlah Pak Rizik Sihab, Pak Habib Rizik Sihab.
Mau berhenti sampean tuh bikin gara-gara terus seumur-umur sampean kok cuma jadi anjingnya neokolonialisme sejak zaman sebelum awal reformasi itu sampai sekarang karir sampean begitu, dan duit sampean kan juga udah banyak dari situ kan, nama sampean juga udah, nama antum udah sangat populer sebagai IB ya, imam besar FPI, imam besar apa imam beruk yang nggak jelas, apa imam bodong. Itulah, apalagi sekarang masyarakat kan semua udah tahu bahwa klan Habib itu termasuk antum. Itu kan haplogrupnya kan gitu, gatel lah. Mustahil keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim aja mustahil, apalagi keturunan Rasulullah. Tuh. Dan semua masyarakat kan semakin melek sejarah bahwa kalian para Habib itu didatangkan oleh kolonial Belanda dalam rangka menjadi antek mereka, ya kan? Orang semua sudah tahu sejarah Habib Osman Mufti Batavia, bagaimana membuat kitab yang membuat isinya itu fatwa haram melawan apa jenis penjajah Belanda, ya tak, memuji-muji Ratu Wilhelmina, menyembah-nyembah Ratu Wilhelmina, ya tak? Semua orang udah tahu itu. Semua orang juga sudah tahu itu, teman-temanmu itu si LBY bikin 1000 makam palsu, udah masuk media mainstream juga, ya tak? Dr. Soleh Basari juga sudah mengungkapkan bagaimana apa gerakan kalian itu untuk menguasai NU dan dengan demikian mau menguasai Indonesia. Semua orang udah tahu, jangan teriak-teriak kayak gitu. Mana tadi yang video yang diputar, video keliru yang lucu-lucuan, ada mbak-mbak cantik itu sampai ketakutan kamu antum teriak-teriak itu, Zik. Dan siapa sih yang mau dengar antum itu sekarang berapa orang? Udahlah, ada saatnya orang itu berjaya, ada saatnya orang itu selesai pensiun. Nah sampean tuh harusnya pensiun sudah. Saya itu jujur loh, dulu sempat percaya sama sampean loh, bukan percaya dengan omongan, karena sampean itu ngaku keturunan Nabi. Maka saya pikir kesalahan-kesalahan sampean itu bisa menjadi blessing in disguise. Posisi sampean sebagai quote and quote itu anjingnya para konglomerat jahat itu, para politisi busuk itu, saya maklumi gitu. Tapi ternyata kan sampean kan bukan keturunan Nabi. Sampai sekarang pun sampean sendiri nggak mau terbuka. Mana hasil tes DNA sampean? Marga Sihab, Marga Sahab jelas itu, haplogrupnya gatel G, ya tak? Salam plat G. Jadi sudahlah, mau sampean ini iman apa enggak, saya itu jadi ragu. Kalau sampean iman kok ya bisa-bisanya sampean tuh membohongi umat, memperalat umat, menjadikan umat sebagai objek untuk pembohongan, penipuan, untuk sampean obok-obok sedemikian rupa, sampean provokasi sedemikian rupa. Sampean sementara selalu pakai pakaian ulama, tapi jauh sekali dari perilaku ulama yang seharusnya. Udah, daripada bikin ribut-ribut kayak gini terus, masih terus bermimpi tentang mau mengganti Pancasila dengan khilafah, ya tak? Nanti makin malu, fid dunya wal akhirah itu sampean makin malu nanti. Ya ini sekedar nasihat saja. Sekedar nasihat saja. Sampean teriak-teriak itu udah nggak ada yang dengar, jadi udah diketawain orang, dikira orang kesetanan sampean. Ya tak? 12 pertanyaan Kiai Imat juga nggak ada yang bisa jawab tuh di kalangan sampean itu. Bisa jawab, ya si Rumel jawab, tapi jawabnya ngawur, pakai kitab palsu. Gitu. Framing aja. Dan sampean tuh ngaku aja. Kalau enggak nanti sampean tuh bisa diusir dari bumi Nusantara ini. Yakinlah kalau sampean enggak mau berhenti, wahai semua Habib. Dan wahai Al-Irsyad juga, Al-Irsyad tuh maunya main aman aja. Kemarin ada yang tes katanya J1. J1 itu hanya menunjukkan kemungkinan keturunan Nabi Ibrahim. Belum sampai di
rinci apakah Quraisy apa bukan, apakah Quraisy pun apakah Bani Hasyim apa bukan, apakah Bani Hasyim itu apakah terahnya Abdul Muthalib apa bukan. Baru J1 itu ya J1 itu kan Yahudi asli juga J1. Kalau mau tinggal di Indonesia, ya sudah. Indonesia itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Dan nyatakan taat setia dan tidak akan mengganggu, apalagi mengganti. Nah, itu baru aman loh sampai itu para pendatang imigran, keturunan pendatang dengan sejarah yang buruk, dengan sejarah sebagai antek Belanda. Yang kalian sebut-sebut Tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab, ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sanalah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi tukang jualan kurma, itu tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak nyong-nyong, ya tak? Jangan di sini, jangan berlagak lah. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Kan agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan? Ya tak? Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik. Karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. Mustahil.